Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Maharani Agustin Permata, NPM 2253052016. Di sini saya akan melakukan konseling menggunakan pendekatan client center. Silakan masuk. Waalaikumsalam. Siang Kak. Siang juga. Silakan duduk. Terima kasih banyak. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tapi agak mendung dikit sih Kak, jadi kayak agak kehambat Gitu gitu. ya. Oke, dari mana ya? Dari apa namanya? Kelas barusan banget sih. Oh, barusan balik ini. Iya. Langsung mampir ke sini. Karena urgent gitu. Gimana di perjalanan? Ada hambatan kah? Hujan doang sih tadi, makanya aku Tadi bilang. sempat hujan ya di luar? Iya. Oh, soalnya di dalam ruangan jadinya nggak tahu. Nggak gitu. keluar-keluar ya. Nggak keluar-keluar. Oke, sekarang Mutia semester berapa sih? Kuliah kan? Iya. Sama. Kelas apa? Aku kelas C. Oh, kelas C. Oke. Dari kampus ke sini jauh nggak sih jaraknya? Lumayan sih, setengah jaman lah. Oh, lama ya? Karena ya biasalah anak PP. Di mana Di rumahnya? Jatimulyo. Jatimulyo, Kampung Selatan nggak sih itu? Iya. Deket mana ya? Arah ke metro sih. Jadi kalau aku sebenarnya tuh kalau misalnya boleh dipilih gitu, lebih cocoknya tuh kuliah di ITERA atau di UIN. Karena itu yang satu apa namanya? Satu arah lah bahasanya. Satu wilayah gitu ya. Kalau Unila mungkin agak ke ujung, setengah jam. Jadi berarti tiap hari ngampus juga? Iya, enggak sih, sampai hari Kamis aja. Jumat Sabtu udah free gitu. Enak dong. Ya enak tapi dalam satu harinya itu pasti full gitu yuk. Oh gitu. By the way, sekarang kuliah aja atau ada kesibukan lain? Ada kesibukan lain sih, kayak organisasi. Boleh di-spill dikit? Jadi kalau di kampus sendiri aku tuh kayak gabung hima aja sih sebenarnya, dan aku nggak seberapa aktif kalau di hima. Terus kalau misalnya yang di luar kampus, aku ikutnya kayak ini nggak selalu sih, cuman dalam beberapa masa aja, kayak volunteer gitu aja sih. Oh, volunteer dia kayak organisasi gitu. Kegiatannya apa sih kalau boleh tahu? Kegiatannya kalau yang kemarin aku ikut tuh dia kegiatannya kayak ngajar gitu yuk. Jadi kita kunjungan ke sekolah kayak ke SD. Jadi kita ngasih tahu kayak apa namanya, ngasih ice breaking, terus ngasih materi-materi tentang apa namanya budaya, tokoh pahlawan, kayak gitu aja sih sebenarnya. Oh, seru banget tuh. Waktu tempo hari juga aku pernah ngeliat ini ya, apa, ada teman upload di sosial media, dia juga kegiatannya kayak gitu tau. Emang banyak banget sih sebenarnya, tapi aku baru aktif aja ikut. Seru nggak? Seru banget sumpah. Aku malah ngerasa lebih asik gitu kalau di situ. Spill dong. Kapan-kapan ya. Iya, nanti aku chat lah. Kalau di apa tadi, hima ya? Hima di fakultas keguruan. Iya, ilmu pendidikan. Jadi kegiatannya selain kuliah ada ikut organisasi dan volunteer itu ya? Iya. Kalau menurut kamu kuliah tuh yang paling apa ya, hari yang paling horor untuk kuliah tuh di hari apa biasanya? Senin? Ya. Oh, sama dong. Sama yuk. Ya, rata-rata harus Senin ya. Jadi hari Senin kan sebelumnya weekend gitu ya. Terus habis itu macet. Biasanya Senin pagi tuh pasti banget yang namanya macet, mungkin orang-orang kerja gitu. Terus ya suntuk aja sih, karena hari Senin itu full matkulnya dari pagi sampai sore. Jadi ya melelahkan. Udah mana di jalan Jauh, kepanasan, kehujanan, ditambah debu. Iya itu. Kira-kira ada nggak sih keluhan lain tentang kuliah gitu? Tentang kuliah sih ada sih, pasti itu ada.
maksud dan tujuan aku sini ya buat ini, karena aku ada merasa ini problem buat diri aku. Kayak aku tuh bahasanya ansosial, jadi aku tuh males gitu loh bersosialisasi sama orang-orang di kampus gitu. Oke, kita bahas itu kan tujuan ya. Jadi tujuan Mutia ke sini itu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada Mutia ini ya. Persoalannya itu antisosial. Mutia, tadi kan kita sebelumnya udah berbincang tipis-tipis nih, berbincang ringan gitu. Jadi di sini tujuan Mutia kan untuk menyelesaikan masalah ya, yang ada di diri Mutia saat ini. Oke. Selanjutnya di sini aku mau ngejelasin dulu nih. Kita ngobrolnya santai aja ya, kayak pakai bahasa aku kamu, bahasa temen lah istilahnya. Di sini mau ngejelasin dulu apa aja sih aturan yang ada di dalam tahap sesi konseling ini. Jadi untuk peraturan yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan. Jadi di sini Mutia nggak perlu khawatir mengenai masalah-masalah yang kita bicarakan pada siang hari ini. Itu baik aku ataupun Mutia, kita sama-sama nggak akan menyebarluaskan ke publik maupun ke teman atau siapapun itulah mengenai masalah yang akan kita bicarakan pada saat ini gitu. Jadi Mutia nggak usah khawatir mengenai bakalan kebocoran nggak ya nih masalahnya gitu ya. Ada selanjutnya ada asas kepercayaan. Jadi ya itu tadi sebelumnya kan asas kerahasiaan. Nah di sini ada asas kepercayaan. Jadi baik aku ataupun Mutia kita harus sama-sama percaya nih bahwa masalah yang kita omongin saat ini itu nggak akan sampai keluar lah intinya. Kita harus sama-sama percaya. Yang selanjutnya yaitu ada asas keterbukaan. Nah di sini Mutia nggak usah ragu, nggak usah canggung, nggak usah ada yang ditutup-tutupin, dan permasalahan apapun itu yang ada pada diri Mutia saat ini dibicarakan saja pelan-pelan, nggak apa-apa. Kita ngobrol dari keringan, sedang sampai tinggi, sampai berat. Oke, gimana Mutia? Setuju? Setuju. Oke. Selanjutnya ada ini ya, tim lainnya kita ya. Dalam konseling ini kita memakai waktu antara 40 sampai 45 menit karena itu adalah waktu yang paling efektif untuk melakukan sesi konseling. Apabila nanti pada sesi konseling kita hari ini belum terselesaikan secara keseluruhan, kita bisa melanjutkan atau merencanakan sesi konseling untuk tahap berikutnya gitu. Apakah Mutia ada yang ditanyakan? Cukup sih. Cukup. Apakah Mutia setuju dengan asas-asas yang telah disebutkan tadi? Setuju. Oke. Baik Mutia. Kalau gitu kita masuk ke yang ringan dulu ya, biar dari relax lama-lama jadi ya pada ke intinya nanti. Jadi tadi kan di awal Mutia udah nge-spill nih sedikit dari permasalahan yang dialami oleh Mutia ini ya. Kalau boleh tahu sekarang bisa nggak kita berbicara ringan dulu mengenai ya awal dari permasalahan atau penyebab. Bisa. Boleh diceritakan? Baik, jadi kenapa aku bisa jadi antisosial? Sebenarnya aku tuh ya biasa aja sih. Maksudnya interaksi sama orang tuh bukan yang war banget, yang ekstrovert banget gitu enggak, tapi ya biasa aja selayaknya orang gitu. Tapi semenjak SMA aku tuh jadi kayak ngebatas sendiri sama orang gitu, apalagi sama saudara gitu, terus teman-teman di kelas. Awalnya aku nggak tahu sih itu kenapa, tapi lama kelamaan aku introspeksi karena itu kan berkelanjutan sampai sekarang gitu loh yuk. Dan aku ngerasa aku risih sama sifat aku yang kayak gitu. Ini aku introspeksi dan aku ketemu bukan titik sih, maksudnya kenapa aku bisa kayak gini, karena dulu aku tuh kayak pernah gitu loh, selalu diremehin sama orang
badannya gendut gitu sih yo, terus jerawatan, jadi sering udah hitam lah, gendut, apa kayak gajah kayak gitu. Jadi aku ya emang itu kenyataan fakta, tapi aku nggak bisa nerima omongan itu karena aku sakit hati, jadi aku narik diri nih dari mereka semua. Jadi kalau misalnya kayak ada kumpulan keluarga gitu, itu kayak males banget deh gue, kayak aku pengen di kamar aja gitu loh yuk, kayak aku males gitu sama mereka, karena ya padahal sekarang ya udah nggak kayak gitu lagi ya, berhubung akunya juga berusaha buat berubah, mereka juga udah nggak kayak gitu lagi, tapi masih apa ya, Jadi Mut ya ini kayak menarik diri dari lingkungan keluarga gitu. Oke. Sejak kapan sih awal, pokoknya dari kan sekarang kan Mutia kuliah nih, apa omongan-omongan itu adanya dari sejak SMP, SMA, atau kuliah? sebenarnya omongan-omongan kayak gitu tuh udah aku terima dari SD ya. Oh, dari SD. Tapi mungkin dulu SD SMP tuh aku kayak mikirnya, alah kayak apa sih, kayak angin lalu aja, nggak aku buat jadi pikiran gitu. Tapi waktu SMA mungkin pola pikir aku tuh udah kebentuk nih, udah kebuka. Ya itu kan SMA kan remaja ya, Iya. jatuhnya. Nah di situ aku kayak udah ngerasa baper, udah tahu baper yuk, kayak oh kok mereka kayak gini sih ke aku, kayak kok nggak ngehargain banget sih perasaan aku, kayak gitu sih yuk. Kalau untuk sekarang masih ada nggak ya omongan-omongan kayak gitu baru-baru ini, atau terakhir kapan ya mendengar omongan-omongan itu? Kalau misalnya yang kayak perihal badan gitu sih, aku udah lama nggak dengar, karena emang perubahan yang aku alami itu sekarang drastis banget gitu loh yuk. Emang ya nggak drastis banget sih, dulu tuh sebenarnya ya gendut tapi biasa aja gitu, nggak yang gendut banget. Nggak sampai obesitas? Enggak. Tapi mungkin mereka mikirnya ih mekar banget apa ini. Nah kalau sekarang mungkin kayak mereka fokus aku tuh jerawat. Sebenarnya aku ngerasa muka aku tuh biasa aja ya. Iya kak, bersih. Biasa aja. Tapi mereka tuh yang kayak buat ngedistract pikiran aku. Emang sebelumnya pernah breakout, pernah kayak ngalamin apa namanya nggak cocok skincare gitu. Tapi ya udah, setelah itu aku udah merasa mulai bersih lagi, aku udah obatin. Tapi masih aja mereka tuh kayak, misalnya kayak baru ketemu nih ya yuk, langsung bukannya notice kabar aku kayak mana, dia langsung notice kamu sekarang jerawatan, padahal itu cuma satu. Nah yang kayak gitu loh yang buat aku tuh males buat interaksi sama mereka, karena baru awal ketemu udah ibaratnya udah disemprot hal negatif gitu ya. First impression itu Iya, jelek. benar. Oke. Kalau dari Mutia sendiri, cara Mutia merespon omongan itu gimana? Merespon, Iya. sebenarnya aku tuh merespon ini bisa tergantung mood ya ibu. Misalnya mood aku lagi jelek, aku bisa kayak di tempat itu juga aku langsung berkaca-kaca mata aku, tapi nggak sampai nangis depan orang. Sedih tapi perasaannya. Tapi itu kayak aduh ya Allah masuk banget aku. Sakit, iya. Kalau kayak gitu, kalau misalnya moodnya lagi jelek banget, diomongin kayak gitu di depan orang itu, aku mungkin ya bisa biasa aja walaupun sambil kayak mata aku berkaca-kaca. Tapi kalau misalnya aku udah balik badan, udah itu rontok semua, udah nangis sih kayak gitu. Kalau untuk nangis itu sebenarnya hal wajar ya Mutia, karena apa ya, ya mungkin kalau bisa diomong, semua orang juga pasti mengalami hal itu ketika ada omongan masuk yang kurang sesuai sama apa sih hati kita, apalagi sama mood kita. Misal mood kita lagi apa sih, lagi nggak enak, tiba-tiba ada omongan ditambah omongan negatif masuk, pasti kita kayak langsung berpikir kok semua orang nyebelin ya. Pasti begitu. Oke. Untuk meluapkan emosi dengan cara menangis, sebenarnya itu lebih baik daripada kita memendam. Kita memendam perasaan, kayak nggak nangis tapi sedih, itu malah menurut aku malah bahaya ya, seperti itu. Oke.
Kalau untuk itu kan di lingkungan keluarga. Kalau untuk di lingkungan masyarakat gimana? Kalau di lingkungan masyarakat sih biasa aja sih, karena aku juga jarang gitu loh, karena dari SMP SMA aku tuh asrama ya kak. Terus asrama. Terus waktu kuliah ini kan jauh kan, maksudnya nggak di tempat aku lagi gitu. Jadi ya interaksi sama tetangga gitu, sama masyarakat itu ya emang nggak pernah, jarang. Jadi ya mungkin ada sih beberapa orang yang ngomong kayak gitu, jadi, tapi aku nggak terlalu diambil pusing, karena ya aku nggak ngerasa dekat amat loh sama mereka, jadi aku ya udah bodo amat gitu sih. Kadang malah orang-orang terdekat ya. Iya, orang-orang terdekat yang nggak bisa jaga sifat gitu. Itu kan tadi udah di lingkungan masyarakat dan keluarga. Sekarang kan Mutia di kampus ya, kuliah. Gimana tuh kalau di lingkungan kampus? Kalau di lingkungan kampus sih biasa aja, aku malah ya, tapi karena aku udah males ya males kayak bahasanya trust issue lah ya, jadi aku tetap aja naik diri gitu. Tapi ada nggak sih omongan dari teman sekelas ataupun lingkungan kampus? Pernah ada, tapi menurut aku ya omongannya biasa sih, mungkin karena mood aku juga lagi baik, jadi akunya nggak baper, Nanggepinnya biasa aja. Oke. Tadi kan banyak omongan negatif ya. Kan kita kan hidup nggak selalu diomong negatif sama orang lain. Ada kalanya kita tuh dibaik-baikin. Itu pernah nggak sih dari keluarga? Pernah nggak didukung, diomongin positif gitu? Ada? Pernah. Kayak kalau ini ibu aku banget sih, supportnya luar biasa banget. Kayak misal aku tuh kan kalau diomongin kayak gendut, jerawatan kayak gitu kan nangis ya kalau diomongin sama saudara. Pasti aku di situ tuh ngadu ke ibu aku habis dibilang kayak gini loh, ibu aku kayak gini sih, kayak belum bisa memaknai diri aku sendiri lah bahasanya. Dan di situ ibu aku selalu kayak ngasih support, kayak enggak, kamu tuh cantik gini, kamu tuh pinter gini. Pokoknya selalu nguatin lah kalau ibu aku tuh, ya karena ibu aku. Di situ gimana perasaan Mutia? Apakah tenang ataukah makin nangis tuh ketika ngobrol gitu? Kalau ngobrol kayak gitu otomatis kalau aku makin nangis sih, makin nangis, tapi setelah itu ngerasa lega, plong gitu, kayak beban gue udah hilang dikit nih gitu. Sebenarnya ya reaksi sedih itu memang wajar. Untuk reaksi Mutia tadi kan, Mutia kalau misalnya diomongin nih sama orang, kalau misalnya lagi bad mood, itu kan pasti kayak nangis banyak sedih gitu ya. Tapi Mutia kan bakal cerita tuh sama ibu, Mutia ngeluapin perasaan apa sih ngeluapin perasaan sama ibunya Mutia. Sebenarnya itu udah bagus ya, karena Mutia ini nggak memendam sendiri, tapi Mutia cerita gitu kan. Jadi nggak sih Mutia ini kayak speak up gitu, kenapa sih kok misalnya ya yang ngomongin negatif ini tante, kenapa sih kok tante ini ketemu aku selalu ngejudge aku begini begitu? Belum pernah sih, tapi sempat kepikiran kayak pokoknya kalau lo ngomongin gue lagi, gue bakal ngomong kayak gini tapi nggak aku ucap karena nggak berani, karena takut itu ya. Sebenarnya kita nggak bisa menghindar sih dari omongan negatif orang lain, tapi kita bisa bereaksi atas sikap orang lain ke kita. Ya itu tadi sih sebenarnya agak berat, tapi ini gimana ya, mau dihindari sulit kan. Iya, harus pintar-pintar kita. Iya, harus pintar-pintar kita kontrol emosi gitu kan. Semakin kita kayak ngotot, bahkan orang lain tuh kadang kalau misalnya kita ngebantah, padahal kita tuh benar, tapi kita ngebantah tuh orang lain pasti ini anak dikasih tahu begini gitu kan. Jadi kita kadang memilih diam gitu kan.
daripada ngomong salah. Mutia sering nggak sih main sosial media gitu? Sering. Mm-mm. Gimana Mutia kalau di sosial media? Kalau Interaksi sama orang teman, sama orang, atau sama kerabat jauh gitu? kalau di sosial media biasa aja sih sebenarnya. Bahkan aku ada beberapa orang yang kayak aku ngerasa nggak sejalan nih sama dia, kayak Sefrekuensi iya, tapi aku nggak enak nih mau nge-cut off dia dari dari Instagram aku ya. Misalnya aku hide terus aku bisuin status dia kayak gitu sih. Bahkan aku pernah ada di posisi kayak gini ya. Nggak tahu ini aku karena apa ya, tapi di situ kayak mental aku down banget. Aku sampai ngapusin nomor-nomor orang yang ada di WhatsApp aku. Maksudnya kan WhatsApp kan sosial media yang apa ya, penting banget lah ya, semua orang punya. ya, kayak buat info-info kuliah. Aku ngehapusin nomor-nomor orang, bahkan kayak orang sekelas teman deket aku pun aku hapusin kayak gitu. Aku ngerasa itu masalah sih di diri aku. Benar. Sebenarnya Mutia ini sudah menyadari ya. Iya, sudah sadar. Ada nggak sih Mutia kayak pengen banget merubah hal ini gitu? Pengen sih pasti ada gitu, karena aku merasa kegiatan aku banyak loh yang terhambat karena aku menarik diri dari orang-orang kayak gitu. Kayak misalnya dari yang kumpul keluarga aja, kalau aku narik diri dari orang-orang tuh otomatis hubungan aku sama ibu aku tuh jadi jelek. Karena ibu aku pengen ya anaknya kalau misalnya ada keluarga tuh ngobrol. Tapi akunya nggak bisa kan, belum bisa. Jadi itu yang jadi cekcok terus sama ibu aku, kayak kamu tuh apa sih kayak gitu. Padahal ya aku udah jelasin ke ibu aku tuh nggak suka gitu. Tapi ibu selalu mengerti kan alasannya kenapa. Ibu tahu alasannya, tapi ibu nggak mau kalau aku kayak gitu. Jadi ibu support juga lah gimana caranya Mutia ini bisa sosialisasi normal kayak dulunya lagi gitu kan. Menurut Mutia perbedaannya banyak nggak sih, signifikan nggak dari SD, SMP hingga tahap saat ini? Kalau SD itu aku ya biasa aja kan. SD SMP tuh ya udah biasa aja, kayak temen aku banyak, terus sama sepupu tuh dekat. Terus waktu semenjak SMA mana lagi COVID kan, jadi otomatis di rumah kan, ketemu saudara, nggak di asrama gitu. Nah dari situlah aku kayak mulai, oh ini omongannya nyakitin hati aku nih, mulai aku narik diri aja dari mereka. Terus waktu salahnya ini berkelanjutan waktu kuliah. Padahal di kuliah itu nggak ada yang kayak buat aku jadi kayak gini. Maksudnya itu kan di masa lampau ya, trauma masa lalu. Tapi kayak masih ke bawah aja gitu. Padahal teman-teman aku baik banget. Tapi akunya aja yang salah ini. Jadi ini udah nemu nih titik terangnya. Mutia hebat, udah berpikir bahwa ini nggak baik untuk kedepannya gitu kan. Mutia harus bisa mengubah gitu kan. Ada nggak sih rencana yang udah dilakukan untuk saat ini? Gimana ya caranya aku biar bisa interaksi kayak dulu lagi? Gimana aku caranya bisa percaya nih sama orang? Ada nggak yang udah dilakuin untuk saat ini? Ada sih, kayak contohnya aku mungkin karena aku nggak bisa, aku tuh kayak malah ngerasa nggak bisa sosialisasi yang normal sama orang-orang terdekat aku gitu loh. Jadi kayak misalnya nih kumpulan SMA, jadi permasalahan aku nggak cuma di keluarga aja. Kalau misalnya waktu itu pernah aku ada di satu posisi, aku tuh bukber sama teman-teman SMA aku, alumni gitulah ya, bahasanya reunian. Nah aku tuh di rumah mikirnya kayak, wah aku bakal seru banget nih pasti di sana, aku bakal foto-foto, bakal buat konten ini itu. Tapi ternyata waktu udah di sana nggak ada. Aku nggak pengen, aku malah rasanya kayak pengen pulang. Ya Allah, aku udah nggak betah loh di sini, kayak kayak gitulah. Kalau menurut Mutia itu karena Mutia kaget atau karena emang lingkungannya yang kurang nyaman? Aku sih emang aku Kaget aja yang gitu salah. ya? Kaget. Oke. Mungkin itu trauma itu tadi ya.
eh, untuk perkuliahan ini dia ada nggak sih circle gitu? Ada. Oke, gimana hubungan antara teman-teman yang dekat ini ya circle ini hubungannya apa sih, ada nggak sih perbedaan antara teman yang biasa Ada, sama teman circle ini? jelas ada ya kalau itu. Tapi aku masih belum apa ya bahasanya, belum Sepenuhnya ya belum sepenuhnya lah, belum seklop sama temen aku yang SMP, karena aku punya teman SMP sampai sekarang, walaupun kita SMA kuliah tuh beda, tapi sampai sekarang masih komunikasi aktif, kayak dia yang paling dekat sama aku gitu. Kalau yang teman kuliah ini ya udah sekedar kuliah aja, kayak misalnya kalau aku diajak main sama mereka tuh ya aku kebanyakan malah karena kayak "Ih, males gitu." Tapi kalau mereka ngajakin orang lain kayak "Ih, males gitu, kayak gitu. menurut Mutia ini ngerugiin Mutia nggak sih? Jelas, tentu ngerugiin banget. Sebenarnya Mutia ini lagi usaha ya, kan tadi Mutia Iya. di awal bilang kalau Mutia tuh ikut organisasi hima, ikut volunteer. Apa sih manfaat dari ikut kegiatan itu menurut Mutia? Ya aku ngerasanya kayak gini yuk, karena aku nggak bisa nih punya apa namanya sosialisasi yang baik di lingkungan kampus. Kalau di hima sendiri itu kan aku nggak aktif ya, ya udah kayak bahasanya numpang nama aja sih. Nah kalau apa namanya yang di volunteer itu aku ngerasa kayak asik nih, karena aku nggak ngerasa kenal banget itu, jadi asik daripada sama orang-orang yang kenal. Jadi Paham nggak sih? Mutia ini lebih asik, lebih Iya. sefrekuensi sama orang yang nggak terlalu dekat Iya. dibanding orang-orang terdekat. Iya benar, kayak ya kalau dibandingin sama yang bukber SMA ya, bukber SMA sama volunteer. Kalau bukber SMA kan bahasanya, apalagi aku asrama ya, asrama tiap hari ketemu kamar, itu aturan lebih akrab kan. Nah tapi waktu aku sandingin sama yang volunteer, Baru ketemu ini. yang baru banget ketemu, yang bahkan nggak kenal-kenalan di sosial media itu enggak, malah asikan yang ini, yang volunteer, yang apa namanya, yang ber SMA ini. Aku kayak rasa kayaknya ini bukan tempat gue dah gitu. Gue pengen pergi gitu. Menurut Mutia itu pengaruhnya karena orang-orang yang membuat nyaman atau dari pikiran Mutia sendiri? Dari pikiran sih. Kalau untuk orang-orangnya Sebenarnya orang-orang yang di kampus itu juga kan baik-baik, tapi belum bisa, nggak tahu kenapa. pelan-pelan ya. Ini emang nggak mudah prosesnya, tapi kedepannya insya Allah bisa. Dari Mutia tadi mau ikut volunteer itu udah good banget. Mutia pernah nggak sih kayak, kan tadi kan keluarga ya yang paling apa ya, yang paling banyak problemnya di lingkungan keluarga. Kalau temen kan kata Mutia tadi ya baik-baik, untuk organisasi juga oke gitu kan. Ini kan ibaratnya yang lebih besar itu di keluarga gitu. Ada nggak sih kayak Mutia tuh pelan-pelan lah ngajak interaksi, kayak ngobrol santai atau ngomongin lah masalah, Kak tolong dong jangan ngebahas fisik terus, Tante tolong dong omongannya apa ya, agak disetting sedikit gitu? Nggak ada sih, Nggak ada. karena apa ya, lebih tetap takut aja sih, kayak aku nih mau nyakitin hati mereka tapi takut sakit hati gitu. Gue pengen ngomong kayak gitu tapi nggak punya keberanian. Jadi tapi kalau interaksi itu aku selalu nyoba buat interaksi gitu. Kayak Tetap biasa-biasa Iya. aja gitu. ya nggak biasa sih sebenarnya, paksa ya. Tapi setiap aku maksa buat punya interaksi yang bagus sama mereka tuh ada aja yang apa, gebrakan yang buat aku menarik diri gitu loh yuk. Kayak nggak cuma dari fisik, kayak aku tuh dibilang nggak bisa apa-apa, kayak kamu ini nggak bisa, kayak dari situ aku kayak males nih, orang-orang apa sih suka bener ngeremehin aku gitu. Oke, jadi Mutia tetap takut ya untuk apa sih, untuk speak up. Iya, takut kalau itu. Jadi untuk saat ini Mutia belum nemuin nih cara Belum. untuk gimana sih caranya Tante itu tolonglah jangan begini gitu.
Nggak, kalau aku lebih kayaknya kalau mau merubah mereka susah ya gitu. Jadi aku pengen minta saran gimana sih caranya biar aku nggak ansos gitu. Untuk saran dari aku itu sendiri, yang pertama Mutia harus bangun komunikasi yang baik, yang positif sama orang-orang gitu. Soalnya setiap kita interaksi itu kan butuh komunikasi gitu ya, karena komunikasi itu benar-benar penting lah. Apapun yang jadi permasalahan, ya kunci utamanya komunikasi. Karena kalau misalnya kita nggak ada komunikasi, gimana orang lain mau tahu tentang kita dan kita mau tahu tentang orang lain gitu kan. Dan yang kedua, kepercayaan. Itu sih, kepercayaan itu menurut aku penting banget. Karena kalau misalnya, tapi lihat-lihat dulu ya siapa orangnya, jangan langsung percaya gitu aja. Karena kita nggak pernah tahu ya kita tuh mau ngobrol apa, ntar orang lain ceritanya apa ke orang lain gitu. Jadi kita ya dibilang milih-milih sih enggak, tapi kan kita menjaga aja gitu kan. Oke. Yang kedua ada empati. Kita jangan bodoh amat jadi orang lain. Kita harus ada empati sama orang lain. Kita misalnya empati kan banyak ya, empati itu luas. Kalau misalnya diri kita dulu pernah sedih dan kita ngeliat orang lain lagi sedih gitu, ya kita coba deketin lah, siapa tahu kan kita bisa satu frekuensi itu nggak sih, sefrekuensi, kita bisa ngobrol asik nih, itu kan salah satu usaha untuk ngebangun interaksi ya antara orang lain gitu. Terus ada konflik, penyelesaian konflik. Misalnya ada konflik sama orang lain ya, sama teman dekat ataupun keluarga ataupun siapapun itu, ya kita harus menyelesaikannya secara baik-baik gitu. Jangan ngotot-ngototan, jangan ngomong sana sini. Ini ya kalau misalnya ada masalah sama tante, ya obrolin sama tante gitu. Kalau misalnya emang berdua nggak bisa, kita butuh penengah gitu. Selanjutnya kejujuran itu nomor satu. Kalau misalnya kita dalam interaksi sosial itu kita ada salah kata ataupun ataupun orang lain ada salah, ya kita sama-sama jujur kan. Karena kan kalau misalnya ada konflik nih, terus kita nggak jujur, kita malah kamu yang salah gitu, ya jadinya nggak akan selesai. Kayak gitu sih tips dari aku. Terus manfaat dari interaksi sosial ini banyak banget. Jadi ini tuh sangat-sangat berguna bagi kehidupan kita. Kalau misalnya kita berinteraksi sosial sama orang lain, itu tuh bakalan meningkatkan mental health. Jadi kita tuh nggak ngerasa sendiri. Jadi kita tuh ngerasa ada nih ya yang mau temenan sama aku, ada yang mau ngehargain aku. Jadi kita nggak usah stuck sama orang yang selalu ngasih hal-hal masukan negatif sama kita. Kita tuh harus merubah pola pikir kita, gimana caranya ya aku bisa punya teman yang berkualitas, punya lingkungan yang berkualitas, yang positif. Gimana sih caranya aku ngebawa diri aku tuh ke tahap itu gitu. Kalau dari aku itu aja sih. Dan Mutia juga kalau misalnya mau ngobrol ataupun memulai hubungan interaksi sama orang lain, ya pilih-pilih. Itu tadi, jangan asal-asal. Kita nggak tahu ya orang itu kayak mana. Intinya kita hati-hati aja dari awal. Kalau menurut aku hubungan interpersonal yang positif itu ada dukungan emosional. Jadi ya kita sama-sama mendukung ya, antar Mutia sama teman Mutia gitu. Itu tadi yang Mutia tips and trick dari aku mengenai gimana caranya membangun hubungan yang positif gitu. Kira-kira ada nggak sih pertanyaan lain mengenai hal ini? Cukup sih, udah ngejawab banget penjelasan kamu tadi. Terima kasih. Mutia juga udah hebat banget, udah mau berusaha, terus udah berpikir gimana sih caranya ya aku nih ngebawa diri aku ke hal-hal yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kalau dari Mutia sendiri yang bisa nggak sih Mutia kayak ngasih kesimpulan dari sesi konseling kita hari ini? Jadi kesimpulannya kalau menurut aku
aku kita tuh nggak perlu lah ngambil hal-hal negatif dari orang. Jadi ya kalau misalnya orang ngomongin tentang kita ya udah abain aja, tetap bangun hubungan yang baik sama orang-orang yang baik sama kita. Kalau yang masalah yang nggak baik ya udah tinggalin aja gitu aja. Terima kasih ya Mutia udah mau percaya konseling sama aku. Makasih udah berbagi cerita, keluh kesah maupun persoalan yang Mutia alami saat ini sama aku. Harapan aku Mutia kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa merubah dari yang kurang bersosialisasi jadi lebih bersosialisasi itu. Aku juga terima kasih banyak ya Kak udah mau ngedengerin semua keluh kesah aku dan kasih saran buat aku. Sama-sama. Semoga Mutia kedepannya tetap semangat lah menjalani hidup. Gak usah takut sama omongan orang lain. Karena mereka ngomong itu belum tentu mereka tuh berpikir ngomongin itu. Jadi kita nggak perlu kayak terlalu kok mereka gini sih mikirnya gitu. Baik, makasih. Sebelumnya nanti kalau misalnya ada permasalahan lagi, Mutia bisa menghubungi aku. Kapan aja insya Allah siap. Sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini, apa ada pertanyaan atau kekhawatiran lain? Cukup sih. Oke, cukup. Kalau misalnya nanti Mutia butuh apa-apa, hubungin aja ya. Terima kasih atas waktunya, makasih udah berbagi keluh kesah. Akhiri sesi konseling kita pada sore hari ini karena udah sore ya ternyata ya. Oke, gitu aja ya Mutia ya. Aku mau izin pamit pulang ya.